Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Budian mau bahas tentang pembahasan asesmen sumatif lingkaran ya. Untuk tipe A dan B itu mirip, hanya beda di angkanya saja. Nah, kemarin tuh untuk soal nomor 1 dan nomor 2 itu ada di latihan ASB ya. Itu ada soalnya mirip seperti ini. Nah, sekarang Oke, kita bahas dari nomor 2 deh ya, nomor 2 dulu. Nomor 1 tidak perlu ya, karena sudah ada di pembahasan sebelumnya. Kita lihat nomor 1, diketahui sudut QPR sini ya, 60 derajat, dan PQO yang kecil ini ya, yang kecil ini 10 derajat. Maka besar PQR berarti yang ditanya itu sudut yang besar di sini ya, sudut yang ini. Nah, sekarang kalau kita mau cari sudut PQR ya, yang kita cari PQR, perhatikan PQR, berarti PQR itu adalah sudut PQO ditambah sudut ditambah sudut OQR ya, OQR. Perhatikan PQO itu yang kecil sebelah sini ditambah sudut OQR yang sebelah sininya, itu ya, itu untuk cari PQR. Nah, sekarang sudut PQO sudah dikasih tahu ada di sini ya, 10 derajat. Sekarang sudut OQR bagaimana? Kalau kita mau cari sudut OQR itu ya, sudut OQR yang sebelah sini, berarti kita perhatikan segitiga ROQ. Kita perhatikan segitiga ROQ. Segitiga ROQ ini adalah segitiga sama kaki, karena OQ jari-jari dan OR juga jari-jari. Berarti dia segitiga sama kaki. Nah, sekarang kita perhatikan kalau kita mau cari sudut yang ini ya. Kita mau cari sudut QOR. QOR ini adalah sudut pusat ya, sudut pusat dari mana? Ini kalau kita bandingkan dengan yang ini ya, sudut QPR, sudut pusat. Berarti sudut QOR yang ini itu 2 kalinya sudut QPR. Artinya ini 2 dikali 60 derajat, hasilnya 120 derajat. Nah, karena ini 120 derajat dan segitiga ROQ adalah segitiga sama kaki, maka sudut Q atau sudut OQR itu sama dengan 180 derajat ya. Jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Kita kurangkan dengan yang sebelah sini yaitu 120 ya, kita kurangkan dengan sudut QOR 120, kita bagi 2. Maka ini hasilnya 60 dibagi 2 jadinya 30 derajat. Nah, karena dia 30 derajat, maka nanti di sini kita dapat sudut PQR-nya adalah sudut PQO 10 derajat ditambah sudut OQR-nya 30 derajat. Maka ini besarnya adalah 40 derajat gitu ya. Oke, selanjutnya. Jika nilai AEB, ADB dan ACB ya, AEB sebelah sini, ADB sebelah sini, ACB sebelah sini, itu adalah 192, maka besar APB-nya berapa? Nah, sekarang kita balik lagi ke yang sebelumnya ya, sifat sebelumnya, bahwa sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu ya, menghadap busur yang sama, maka besarnya gitu ya, besar sudutnya akan sama. Sudutnya akan sama gitu ya. Akan sama. Jadi AEB, ADB, ACB semuanya menghadap ke busur AB. Artinya besar semua sudutnya sama. Kalau kita misalkan sudut ini adalah X ya, misalkan yang ini X, berarti ini juga X, ini juga X. Artinya nanti kita akan membentuk persamaan X tambah X tambah X sama dengan 192. Sehingga 3X sama dengan 192 derajat. Maka X-nya adalah 190 derajat, kita bagi 3 sama dengan 180 bagi 3 64 ya, 64 derajat. Nah, yang ditanya adalah APB. APB sebelah sini. APB ini adalah sudut pusat ya, sudut pusat. Artinya besar APB sama dengan 2 kali sudut keliling, berarti 2 kali 64 derajat, 128 derajat. Berarti itu adalah besar sudut APB. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Pada gambar berikut AB adalah diameter ya, AB adalah diameter. Ingat ya, karena AB diameter sini
Ya, itu kan sama juga sudut pusat ya, yang besarnya 180 derajat. Nah, sudut kelilingnya yang mana? Sudut kelilingnya yang ini, gitu ya. Nanti ada sifat sudut keliling, gitu ya, sudut keliling yang menghadap diameter, itu besarnya adalah 90 derajat ya, besarnya 90 derajat, karena ini 180 berarti sudut kelilingnya setengahnya ya, 90 derajat. Nah, sekarang kita kembali ke soal ini, nomor 4. CAB sebelah sini ya, itu dia, dan ABC dikasih tahu, ABC nya sebelah sini, maka nilai 2A tambah 15 berapa? Nah, karena sudut dalam segitiga berarti sudut A gitu ya, sudut B yang sebelah sini sama sudut C itu kalau dijumlah 180 derajat, sedangkan yang ini tadi 90 derajat, maka kita tahu bahwa sudut ya CAB ditambah sudut ABC itu sama dengan 90 derajat gitu ya, karena tadi ini totalnya 180 dan yang siku-sikunya 90, maka A tambah B besar sudutnya itu pasti 90 derajat. Nah, maka tinggal kita jumlahkan, artinya 3A ditambah 6 ditambah 2A min 6 sama dengan 90 derajat. Ini 6 nya habis ya. 5A sama dengan 90 derajat, A nya sama dengan 18 derajat. Nah, ini bukan 18 jawabannya ya, karena yang diminta adalah 2A ditambah 15. Artinya 2 kali 18 tambah 15, 36 tambah 15 sama dengan 51 derajat. Maka itu besar nilai 2A tambah 15 itu ya. Oke, yang berikutnya, jika panjang jari-jari adalah 13, jari-jari kita tarik garis ke sini ya, bisa ke BO atau AO, itu terserah. 13 derajat dan apotema, ingat apotema adalah CO ya, apotema itu adalah CO. Nah, maka panjang tali busur AB, Nah, kalau kita lihat di sini panjang tali busur AB, maka kita potong dulu nih setengah ya, kita ambil segitiga yang ini. Kita ambil segitiga, saya buat segitiganya ya. Berarti ini O, sini C, sini B. OB jari-jari ini 13, OC apotema 5. Nah, BC ini setengah dari tali busur ya, berarti kita cari dulu BC. Maka dengan menggunakan rumus Pitagoras, akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat, jadi akar 169 dikurang 25, akar 144 sama dengan 12. Nah, karena BC sama dengan 12, maka panjang AB ya, panjang tali busurnya 2 kalinya, berarti 2 kali 12, 24 cm. Itu adalah panjang tali busurnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui BOC 74. BOC ini 74 ya, sudut pusat nih, pusat. Karena dia ada di pusat lingkaran. AEB 128. Nah, AEB ini bukan sudut pusat ya, karena dia posisinya tidak berada di pusat lingkaran. Yang pusat tuh yang sebelahnya, yang AOB itu baru sudut pusat. Nah, yang ditanya adalah maka besar DAE. Kita cari yang ininya ya, yang ditanya ini berapa. Nah, ketika kita mau tahu DAE, maka kita harus tahu dulu sudut yang di sini ya, sudut DEA atau AED dan sudut ADE. Itu ya, kita harus tahu dulu. Maka sekarang kita cari tahu dulu sudut DEA. Perhatikan DEA yang sebelah sini ya. Nah, dia itu kan berpelurus sama sebelahnya. Yang ini 128 ya, sebelahan nih. Maka DA itu adalah 180 dikurang 128 derajat. Artinya dia besarnya 52 derajat. Itu DA ya, yang DEA. Sekarang ADB, adalah sudut ADB. ADB ini adalah sudut keliling ya, sudut keliling karena dia nempel di lingkaran. Sekarang kalau dia menempel di lingkaran berarti dia menghadap busur AB kan, ADB. Nah, ADB ya, ADB saya izin hapus dulu yang ini. ADB dia sudut pusatnya adalah yang ini, sebelah sini ya, menghadap busur AB. Berarti sudut pusatnya dia adalah yang ini, 180 dikurang 74 ya, 106 derajat. Nah, karena sudut pusatnya adalah 106, maka besar sudut ADB itu setengah dari 106 sama dengan 53 derajat. Nah, ini udah dapet nih ya, masing-masing udah dapet. Tadi yang ini 53, yang ini 52. Maka besar sudut DAE itu ya sama dengan 180 derajat dikurang 52 dikurang 53. Berarti 180 derajat dikurang 105 sama dengan 75 derajat. Itu besar sudut
D-nya ya, sudut sudut D AE seperti itu. Oke, lanjut nomor 7. Jika panjang sisi persegi berikut 28 cm, hitung daerah yang diarsir. Oke, sekarang kita bikin garis putus-putus ya, gitu ya. Kenapa dibuat garis putus-putus? Jadi sebenarnya gambar yang ini itu adalah gambar, coba saya ilustrasikan dulu ya. Jadi ini sebenarnya gambar seperempat lingkaran gitu ya. Kemudian ini kita tarik garis di sini. Tuh ya, gitu. Kemudian satu lagi ada lagi seperempat lingkaran. Juga tarik gitu ya. Ini. Nah, kemudian ini digabungkan, ini sama ini digabungkan sehingga dia nanti ini geser, ini nanti geser ke sini ya. Geser ke sini. Maka nanti kalau digabung itu gambarnya jadi gini. Jadi gabung ya. Ini yang pertama, tembereng yang pertama gitu ya, gini. Satu lagi ini seperempat lingkaran tembereng yang kedua, gini. Nah, ini maka jadilah yang ini gitu. Nah, makanya ketika kita mau mencari luas daerah arsir itu sama aja kita mencari ini tembereng dari seperempat lingkaran, nanti kita kalikan 2 gitu ya. Nah, maka mencari luas tembereng ini ya, luas tembereng itu sama dengan luas tembereng ya. Itu sama dengan luas juring dikurang luas segitiga. Luas juringnya berapa? 1/4 kali luasnya PR kuadrat. Pi-nya 22/7 kali R kuadrat kali 28 kali 28. Dikurang luas segitiganya berarti alas setengah kali alasnya berarti yang ini ya 28 kali tingginya 28 ya. Maka ini nanti kita hitung ya luas juring. Nah, ini nanti 4-nya kita coret juga, 122 kali 28 616 ya. Kemudian kita kurangin 28 bagi 2 itu 14, terus kita kalikan 14 dengan 28 392. Maka luasnya adalah 616 dikurang 392 ya, 224 cm persegi. Nah, ini kan setengahnya, maka luas arsiran gitu ya, luas arsiran semuanya sama dengan 2 dikali 224, jadinya 448 cm persegi gitu. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Jika panjang jari-jari berarti yang sebelah sini ya 17 dan panjang tali busur 30. Nah, kalau panjang tali busur 30 berarti itu panjangnya panjang AB. Sedangkan ini kita buat segitiga, ini separohnya berarti ini 15. Maka panjang apotemanya OC berarti ya. Nah, panjang apotema OC berarti ini kan Pitagoras ya. Berarti OC sama dengan akar, tinggal 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Akar 289 ya, dikurang 225 sama dengan akar 64 ya, sama dengan 8. Maka itu adalah panjang OC. Oke, selanjutnya nomor 9, diketahui jari-jari 14 gitu ya. Panjang busur AB 11. Berapakah luas juring APB gitu. Nah, sebenarnya banyak cara gitu ya untuk mencari luas juring dengan panjang busur ini ya. Nah, jadi nanti kita bisa mencari gini. Kalau kita mau mencari panjang busur ya, panjang busur itu kan dia besar sudutnya ya, misalkan alfa gitu ya, alfa per 360 derajat dikali kelilingnya ya 2 PR. Berarti di sini sama dengan 11 sama dengan alfa per 360 derajat kali 2 PR kali 2 kali pi kali 14 ya, 2 PR. Berarti ini kalau kita kalikan alfa per 360 derajat kali 28 pi. Nah, ini sama dengan 11. Berarti alfa per 360 derajatnya itu kan sama dengan 11 per 28 pi. Ini kita simpan dulu ya. Nah, sekarang kalau kita mau cari luas juring, berarti luas juring sama dengan alfa per 360 derajat dikali PR kuadrat gitu ya. Berarti di sini alfa per 360-nya kan ini ya tadi ya. Berarti 11 per 28 pi dikali pi kali R kuadrat kali 14 kali 14. Nah, ini pi-nya boleh kita coret sini. Ya, ini 14 sama 28-nya coret. Sehingga nanti hasil akhirnya tinggal 11 kita kalikan dengan 14 ya. 11 kita kalikan dengan 14, maka dia jadi 100 sebentar 11 kali 14 nih ya. Ini kita kalikan dulu 11 kali 14 jadi 150 kemana ini ya? Maaf. 154 ya.
Ini berarti 154 kita bagi 2 sama dengan 77 cm persegi ya. Terakhir, sebuah lingkaran dengan pusat P terdapat busur AB dengan panjang tali busur AB 14. Baca panjang tali busurnya 14 ya. Maka yang kecilnya ini jadinya 7. Nah, dan apotemanya juga 7. Apotemanya juga 7. Berarti ini sama-sama 7 ya. Ini kan siku-siku ya. Kalau ini 7 berarti PB ini ya, PB. Panjang PB itu adalah jari-jari ya. Segitiga siku-siku berarti akar 7 kuadrat tambah 7 kuadrat. Akar 49 tambah 49 sama dengan akar 98 atau 7 akar 2. Ya, ini kalau bingung kenapa kayak gini, karena ini akar 49 kali 2 ya. 49 yang keluar, 7 akar 2-nya tetap di dalam. Hitunglah luas tembereng. Nah, luas tembereng itu sama dengan luas juring gitu ya, dikurang luas segitiga. Luas juringnya berapa? 1/4 kali pi r kuadrat. Luas segitiganya 1/4 kali alas kali tinggi. Nah, berarti ini bisa 1/4 kali pi nya 22/7 ya, kali 7 akar 2 kali 7 akar 2 gitu ya, dikurang 1/4. Nah, alas kali tingginya bebas. Kalau kamu lihatnya pakai bentuk yang ini ya, berarti alasnya 7 akar 2, tingginya juga 7 akar 2. Tapi kalau kamu POV-nya melihatnya yang ini, segitiganya ini ya, alasnya ini, tingginya ini, berarti alasnya 14, tingginya 7. Nanti hasilnya akan sama aja ya. Sama aja. Oke, misalkan saya pakai ininya alasnya 7 akar 2 ya. Berarti nanti di sini 1/4 kali 7 akar 2 kali 7 akar 2. Nah, cara mengalikannya gimana? Jadi ini kalau bingung ya, 1/4 ini 7 sama 7 boleh coret ya, 1. Nah, akar 2 kali akar 2 tuh jadinya 2. Maka ini jadinya 22 kali 7 kali 2 jadinya kali 14. Dikurang 1/4 kali 7 kali 7 49 kali 2 gitu ya. Itu cara ngitungnya. Nah, selanjutnya ini kita tinggal kalikan, berarti 22 kita kalikan dengan 14 ya. 22 kita kalikan dengan 14, 308/4 dikurang, ini kita kalikan ya, 2-nya coret 2, berarti 24,5. Nah, 308 kalau dibagi 4 itu 77 ya, dikurang 24,5. Jadinya nanti hasil akhirnya, sebentar, kemudian ada kesalahan hitung ya, maaf ini tadi bukan 1/4, sorry, ini harusnya setengah ya. Nih luas segitiga itu setengah, ini harusnya 1/2, ini harusnya 1/2, maaf ya, 1/2. Nanti ini yang ini coret, berarti nanti di sini tinggal jadi 49 ya. Tuh. Karena terakhir 77 dikurang 49 ya. Jadi nanti luas terakhirnya itu adalah kita kurangin 70, luas daerah yang diarsir ya, luas temberengnya itu adalah 77, kita kurangin dengan 49, hasilnya adalah 28 cm persegi. Oke, kira-kira itu untuk pembahasan soal asesmen sumatif. Kemudian mau kasih challenge satu soal setelah ini ya. Di mana ya, atau di sini deh. Nih, misalkan kemudian punya lingkaran kayak gini. Ya, terus kemudian punya lingkaran lagi di sini. Nah, sedangkan yang diketahui misalkan besar di sini. Yang diketahui misal panjangnya ini A ini B ya. Nah, ini kemudian arsir nih. Kemudian arsir. Ya. Ini pusatnya P. Nah, jika AB gitu ya sama dengan 20 cm, pertanyaannya berapa luas daerah yang diarsir? Nah, ini coba challenge-nya dijawab ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.